Jiwa yang terpilih, dengarkan dengan penuh kesadaran. Kamu tidak sedang membaca ini karena kebetulan. Kamu tidak sedang membuka ini karena iseng. Ada sesuatu di balik layar kenyataan yang telah digerakkan. Dan kamu, ya, kamu menjadi bagian dari rencana besar yang tak kasat mata. Langit sudah lama memandangi hatimu, menyaksikan bagaimana kamu tetap berdiri ketika semuanya runtuh. Menyimak napasmu yang terputus-putus di tengah malam, saat kamu bergumul dengan beban hidup yang tak kamu bagi pada siapapun. Kamu berjalan tanpa peta tapi terus melangkah. Kamu jatuh berulang kali tapi tetap bangun. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih semesta untuk menjalani ujian demi ujian, bukan untuk dihancurkan tapi untuk dibentuk menjadi kuat. Untuk disiapkan menerima apa yang lebih besar dari semua yang pernah kamu minta dalam doa-doamu. Dan hari ini, 21 November 2025 adalah penanda penting. Ini bukan sekadar tanggal di kalender. Ini adalah garis takdir. Inilah saat ketika penderitaanmu mencapai ujung, ketika segala kesabaranmu mencapai titik puncaknya. Dan setelah hari ini, kekurangan tidak akan lagi menjadi bagian dari cerita hidupmu. Kamu tidak sedang mendekati keajaiban. Kamu sedang masuk ke dalamnya. Kamu sudah cukup lama menahan, menunggu, menguatkan diri. Kini saatnya menerima. Namun sebelum itu, kamu harus benar-benar hadir di sini dengan jiwamu, dengan hatimu yang terbuka, karena pesan ini bukan untuk mereka yang sekadar lewat. Ini untukmu yang selama ini diam tapi kuat, jatuh tapi tidak menyerah, lelah tapi tetap percaya bahwa akan ada titik terang setelah gelap yang panjang. Dengarkan. Ini adalah pesan dari semesta yang ditulis melalui kata. Bukan dongeng, bukan motivasi murahan, tapi panggilan jiwa. Satu persatu bagian dari pesan ini akan membimbingmu menuju pemahaman baru. Bahwa kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang disiapkan, bahwa semua kehilanganmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk menciptakan ruang agar kelimpahan bisa masuk. Jika di hatimu ada getaran saat membaca ini, sekecil apapun itu, maka izinkan aku mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat kuat. Klik suka, tekan tombol langganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Itu bukan sekadar rutinitas teknis, itu adalah tindakan simbolis yang mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu membuka diri, bahwa kamu hadir, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar kata 77, sebuah kode jiwa, sebuah angka cahaya yang menandai kesiapanmu untuk membuka gerbang baru dalam perjalanan spiritual dan keberlimpahanmu. Ingat, ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang perubahan hidup, tentang naiknya derajat jiwa, tentang kamu yang akan berhenti mengejar dan mulai menerima, tentang kamu yang tak lagi menahan napas dalam kekhawatiran, tapi menghembuskan harapan karena tahu bahwa kamu tak lagi sendirian. Karena setelah 21 November 2025, kamu tidak akan pernah kekurangan lagi. Tidak dalam cinta, tidak dalam keberanian, tidak dalam rezeki. Karena kamu adalah jiwa yang dipilih dan waktumu akhirnya tiba. Bagian 1. Ujian terberat selalu tepat sebelum keajaiban. Jiwa yang terpilih, pernahkah kamu merasa seolah dunia sedang mengujimu sampai ke inti batin? Seolah semua yang kamu pegang mulai melepaskan diri satu persatu? Apa yang dulu kamu andalkan kini runtuh. Apa yang dulu menjadi tempat berlindung kini hanya diam tanpa suara dan kamu berdiri di tengahnya sendiri dengan mata yang sembab, namun hati yang masih bergetar karena tidak mau menyerah. Kamu mungkin tidak menyadari ini, tapi di mata langit, kamu sedang melalui proses paling sakral yang hanya dialami oleh mereka yang benar-benar kuat. Mereka yang disiapkan untuk membawa cahaya ke dunia yang gelap. Pagi demi pagi kamu bangun bukan karena segalanya baik-baik saja, tetapi karena kamu tahu
Berhenti bukan pilihan. Kamu menyeduh secangkir harapan, walau dalam dirimu badai masih bergejolak. Kamu melangkah, walau hatimu rapuh, dan saat orang lain tak paham betapa besarnya perjuanganmu, semesta mencatatnya. Bukan hanya mencatat, tapi juga menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari pemahamanmu. Itulah kenapa hari ini terasa berat. Inilah alasannya mengapa 21 November terasa seperti ujian terakhir yang mengguncang seluruh fondasi jiwamu. Karena memang itulah kenyataannya. Ujian terberat selalu datang di detik terakhir, sebelum gerbang keajaiban dibuka. Kamu sedang berdiri di ujung tebing hidupmu, bukan untuk jatuh, tapi untuk melihat pemandangan baru yang tak pernah bisa kamu lihat dari dataran rendah. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang ditinggikan, tapi untuk terbang, kamu harus melepaskan beban. Dan ujian ini adalah proses pelepasan itu. Ada kalanya kamu bertanya, mengapa aku harus mengalami semua ini? Tapi pertanyaan itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu telah cukup lama bertahan. Dan jiwamu butuh pengingat bahwa semua ini tidak sia-sia. Bahwa kamu bukan sedang dilupakan, kamu sedang disucikan. Agar saat keajaiban datang, kamu tidak menerimanya dengan tangan penuh luka dan dendam, melainkan dengan hati yang lapang dan jiwa yang telah matang. Banyak orang ingin diberkahi, tapi tidak semua siap dibentuk. Banyak yang menginginkan kemudahan, tapi tidak semua bersedia menempuh kedalaman. Kamu berbeda. Kamu tidak menuntut hidup yang selalu mudah. Kamu hanya ingin hidup yang bermakna, dan makna tidak datang dari jalan lurus tanpa tanjakan. Makna datang dari liku, dari duri, dari jalan yang membuatmu nyaris menyerah, tapi tidak. Ingat ini baik-baik. Ujian ini bukan hukuman, ini adalah gerbang. Rasa sakit ini bukan kutukan, ini adalah pemurnian. Dan rasa lelah yang kamu rasakan hari ini adalah tanda bahwa kekuatanmu sudah cukup untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Tidak ada cahaya fajar yang muncul tanpa kegelapan malam. Tidak ada pelangi tanpa hujan. Dan tidak ada keajaiban yang datang tanpa ujian yang mengantar. Kamu berada di ambang perubahan besar. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang, hari ini, 21 November 2025. Ini adalah garis penentu. Jadi jika detik ini kamu merasa tubuhmu gemetar oleh rasa cemas, jika batinmu merintih dalam diam karena tak tahu harus bagaimana, jika air matamu mengalir bukan karena kelemahan tapi karena ketabahan, itulah tanda bahwa kamu tidak sedang kalah, kamu sedang menuju kemenangan, jiwa yang terpilih. Bertahanlah, ini bukan akhir, ini awal dari segalanya, dan dari titik inilah takdir akan mengalir deras ke arahmu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah cukup menjadi diri sendiri yang terus berjuang, tanpa pamrih, tanpa panggung, tanpa perlu disaksikan siapapun. Semesta tahu siapa kamu, dan sekarang dunia akan tahu juga. Ujian terakhirmu hari ini adalah bukti bahwa kamu layak menerima semuanya. Dan setelah ini, kamu tidak akan pernah kekurangan lagi. Tidak dalam cinta, tidak dalam makna, dan tidak dalam keberlimpahan hidup. Karena kamu telah melewati ujian yang bahkan tidak semua orang sanggup menghadapinya. Dan itulah yang membuatmu disebut jiwa yang terpilih. Bagian 2. Kesunyianmu adalah bukti bahwa langit sedang mendengar. Jiwa yang terpilih, tidak ada satupun kesunyian yang lahir tanpa makna. Di balik setiap diam yang kamu jalani, ada dialog yang tak terdengar oleh telinga manusia tetapi terjaga jelas di ranah yang lebih tinggi. Kamu mungkin merasa tidak ada yang mendengarkanmu selama ini. Tidak ada yang benar-benar mengerti seberapa dalam rasa lelah yang kamu bawa. Tetapi kesunyianmu bukan pertanda bahwa kamu tak diperhatikan. Justru itu adalah bukti bahwa kamu sedang berada dalam fase paling sakral dari perjalanan jiwamu. Ada saat dalam hidup seseorang ketika langit tidak menjawab melalui suara, tetapi melalui situasi. Bukan melalui kata-kata, tetapi melalui keheningan.
Ketika kamu merasa doamu menggantung tanpa arah, sesungguhnya itulah waktu ketika semesta sedang bergerak paling kuat. Bukan mengabaikanmu, tetapi menyiapkan jawaban dalam bentuk kenyataan. Kini, kesunyian itu seolah menyelimuti langkahmu, bukan untuk menenggelamkanmu, tetapi agar kamu benar-benar mendengar suara batinmu yang murni, suara yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Jiwa yang terpilih, mungkin kamu sering bertanya dalam hatimu, mengapa justru ketika aku sangat membutuhkan dukungan, tidak ada satupun yang datang? Tapi ketahuilah, kesendirianmu adalah perlindungan. Kamu tidak ditinggalkan, kamu dipisahkan. Kau dijauhkan dari keramaian bukan karena tidak layak berjalan bersama mereka, tapi karena kau sedang dipersiapkan untuk berjalan di jalan yang tidak semua orang dapat tempuh. Langkahmu tidak ditentukan oleh desakan manusia, melainkan oleh panggilan takdir. Mereka yang pernah hadir lalu pergi, mereka yang pernah mendekat lalu menjauh, mereka yang pernah menyemangati lalu meragukanmu. Semuanya adalah bagian dari skenario yang telah dirancang agar kamu tidak bergantung pada sesuatu yang mudah runtuh. Agar fondasi keyakinanmu tidak ditopang manusia tetapi berdiri kokoh dari dalam dirimu sendiri. Karena jiwa yang terpilih tidak disiapkan untuk bergantung, melainkan untuk memimpin, tidak dipersiapkan untuk mengikuti, melainkan untuk menyinari. Kesunyianmu telah mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Kekuatan untuk tetap merasa utuh meski tidak ada yang memelukmu. Keberanian untuk tetap berjalan meski tidak ada yang menyaksikanmu. Kemampuan untuk tetap berharap meski tidak ada jaminan bahwa esok akan lebih terang. Dan itu adalah kualitas yang hanya dimiliki jiwa-jiwa yang ditugaskan membawa perubahan. Perhatikan baik-baik, jiwa terpilih. Semakin sunyi perjalananmu, semakin besar energi yang sedang dikumpulkan untuk mengangkatmu. Kesunyian itu adalah ruang kosong yang sengaja dicipta. Bukan untuk membuatmu merasa sepi, tetapi agar kelimpahan yang akan datang memiliki cukup tempat untuk berdiam. Seseorang yang tidak pernah merasa kekurangan tidak akan mampu menghargai kelimpahan. Seseorang yang tidak pernah merasa sendiri tidak akan memahami arti ditemani. Dan kamu kini berada dalam tahap memahami bukan secara logika tetapi secara jiwa. Dalam kesunyianmu ada air mata yang jatuh tanpa saksi, tetapi tahulah, air mata itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia jatuh ke tanah, lalu meresap menjadi kekuatan. Tanah yang menampungnya adalah tanah kehidupanmu sendiri, dan ia akan tumbuh menjadi harapan baru yang siap dituai pada waktunya. Tiada tetes pun yang sia-sia. Kamu mungkin merasa seperti berjalan tanpa arah, tetapi sesungguhnya setiap langkahmu sedang dipandu. Kamu mungkin menduga kesunyian ini sebagai keterlambatan, padahal ini adalah perlindungan. Agar apa yang datang nanti tidak hanya kamu terima, tetapi kamu jaga dengan penuh kesadaran. Ujian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kekuatanmu, melainkan untuk mengokohkan keyakinanmu bahwa kamu mampu melewati apapun sebelum anugerah diberikan. Tidak ada jiwa biasa yang diproses melalui sunyi sedalam ini. Hanya mereka yang akan diberi sesuatu yang besar yang terlebih dahulu dibuat mampu hidup tanpa apapun. Karena hanya setelah seseorang berhasil menemukan dirinya dalam diam, ia layak menerima dunia dalam gemilang. Maka jika hari ini kamu merasa sepi, ketahuilah itu bukan akhir. Itu permulaan dari panggilan baru, seperti senja yang harus merelakan cahaya untuk sementara sebelum malam datang membawa ketenangan. Demikian pula dirimu kini. Kesunyian ini bukan perpisahan dari kebahagiaan, tetapi pertemuan dengan pemahaman. Bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari keramaian yang ramai, tetapi dari jiwa yang telah berdamai dengan sunyi. Dan dari titik inilah perlahan tapi pasti, hidupmu akan mulai berbicara bukan melalui kata, tetapi melalui kejadian.
bukan melalui janji, tetapi melalui pembuktian. Kesunyianmu adalah panggung yang disiapkan agar semesta kelak menyampaikan pesan terbesarnya dengan cara yang paling elegan. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa setiap diam yang kamu jalani selama ini bukan tanda kamu dilupakan, tetapi satu-satunya cara agar kamu benar-benar didengarkan. Karena jiwa yang terpilih tidak selalu bersuara, tetapi ketika saatnya tiba, ia akan menjadi suara itu sendiri. Bagian 3. Batas terakhirmu adalah gerbang awal dari kelimpahan. Jiwa yang terpilih. Ada saat dalam hidup ketika tubuhmu lelah, bukan karena bergerak terlalu banyak, tapi karena menahan terlalu lama. Menahan tangis agar tidak tumpah di hadapan orang yang tak mengerti. Menahan kecewa agar tidak berubah menjadi marah. Menahan rindu pada hidup yang lebih baik, meski kenyataan hari ini berkata sebaliknya. Dan saat kamu merasa bahwa kamu sudah tidak sanggup lagi, justru disitulah segalanya mulai bergerak. Kamu sedang berdiri di batas terakhirmu, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kalah, tapi karena seluruh proses telah mencapai ujung, seperti pelari maraton yang tubuhnya nyaris roboh di garis akhir. Tapi justru karena garis itu sudah sangat dekat, ia memilih menambah satu langkah terakhir, meski dengan napas yang nyaris habis. Dan saat langkah itu selesai, dunia berubah, begitu pula denganmu. Hari ini 21 November bukan hari yang biasa. Ini adalah titik penentuan, titik di mana semua rasa cukupmu akan diganti dengan rasa penuh. Di mana semua perjuanganmu yang selama ini tidak terlihat akan mulai memberi hasil yang bisa disentuh oleh mata dan tanganmu sendiri. Selama ini kamu hidup dalam keterbatasan bukan karena kamu tidak layak mendapat lebih, tapi karena kamu sedang dilatih untuk menjadi wadah yang sanggup menampung lebih banyak. Semesta tidak akan menuangkan air ke dalam gelas yang belum siap. Dan kamu, setelah bertahun-tahun belajar menahan, belajar memaafkan, belajar percaya saat semua seolah meninggalkan, kini menjadi wadah yang kokoh. Kamu tidak lagi rapuh, kamu telah matang, dan saat itulah kelimpahan akan datang tanpa kamu kejar, jiwa yang terpilih. Batas terakhirmu adalah jalan masuk. Apa yang hari ini terasa seperti akhir sejatinya adalah awal dari bab yang baru. Kamu sedang melangkah dari musim kering menuju musim panen, tidak dengan gegap gempita tapi dengan keheningan yang penuh keajaiban. Karena kelimpahan sejati datang bukan dengan dentuman, melainkan dengan kedalaman. Batas terakhirmu juga bukan tanda kekalahan tapi titik balik. Ingatlah, setiap kali malam mencapai kegelapan paling pekat, fajar selalu datang setelahnya. Demikian pula dengan hidupmu. Jika hari ini kamu merasa seolah tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan, maka tenanglah. Karena setelah semua usaha manusia berhenti, kuasa tak terlihat akan mulai mengambil alih. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya rezeki itu datang. Kamu hanya perlu membuka hatimu dan berdiri dalam kesadaran penuh bahwa kamu sudah cukup belajar. Cukup sabar. Cukup kuat, dan kini waktumu benar-benar telah datang. Jangan khawatir jika kamu merasa sendirian di batas ini, karena semua jiwa yang besar selalu diuji di sunyi. Seperti benih yang terkubur di bawah tanah, sebelum tumbuh ia lebih dulu gelap. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang peduli. Tapi suatu hari tanah itu akan retak, dan benih itu akan menembus permukaan menjadi pohon dan memberi keteduhan. Begitu pula kamu yang hari ini nyaris menyerah karena merasa tidak kuat lagi, sesungguhnya kamu hanya satu langkah lagi menuju musim baru yang penuh berkah. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena ini bukan hadiah dari manusia, ini adalah keputusan dari semesta. Kamu telah melampaui batas ketahanan yang biasa. Kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak hanya ingin hidup lebih baik,
Tapi kamu siap menjaganya ketika hidup itu berubah menjadi lebih indah. Kamu siap bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak pernah berhenti mencoba, walau berkali-kali jatuh. Kamu tidak menyalahkan dunia, kamu memilih menyembuhkan lukamu dalam diam. Dan itulah kekuatan sejati yang membuat semesta kini memihakmu. Jadi ketika kamu membaca bagian ini dan hatimu merasa hangat meski matamu basah, ketahuilah itu bukan ilusi. Itu adalah gerakan batinmu yang tahu bahwa semua ini benar. Bahwa kamu memang sedang melewati batas, dan setelah ini, dunia tidak akan sama lagi bagimu. Karena kamu tidak akan lagi kekurangan. Kamu tidak akan lagi merasa terlambat. Kamu tidak akan lagi hidup dari ketakutan. Sebaliknya, kamu akan berjalan dengan keyakinan, bicara dengan kepercayaan diri, dan menerima dengan penuh rasa syukur. Karena inilah saatnya. Batas terakhirmu bukan akhir segalanya, tapi awal dari segalanya. Dan kamu adalah jiwa yang dipilih untuk menjalaninya. Bagian 4. Semesta menundukkan apa yang pernah merendahkanmu. Jiwa yang terpilih. Berapa kali kamu harus menahan dada yang sesak karena ucapan orang yang meremehkanmu? Berapa kali kamu harus tersenyum palsu di depan mereka yang menganggapmu takkan pernah berarti? Dan berapa kali kamu menunduk bukan karena rendah diri, tapi karena terlalu lelah untuk menjelaskan bahwa kamu sedang berjuang mati-matian? Kamu tahu rasanya dicibir saat masih membangun. Kamu tahu pedihnya dianggap kecil hanya karena belum tampak hasilnya. Dan kamu juga tahu sakitnya ditertawakan ketika kamu hanya punya keyakinan, bukan bukti. Namun hari ini, 21 November, semesta ingin kau tahu satu hal penting. Segala sesuatu yang dulu merendahkanmu akan segera menyaksikan kebangkitanmu. Bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kenyataan yang tak terbantahkan, karena semesta punya cara paling anggun untuk membungkam hinaan. Ia tidak membalas dengan luka, tapi dengan pengangkatan. Ia tidak menjatuhkan musuhmu, tapi justru meninggikanmu. Agar mereka yang dahulu mencibir kini hanya mampu menatap, bisu, kagum, dan diam-diam menyesal. Jiwa yang terpilih, kamu tidak perlu menjelaskan diri. Kamu tidak perlu mengemis pengakuan dari mereka yang dulu menertawakanmu. Karena pengakuan yang sesungguhnya tidak datang dari mulut, tapi dari perubahan nyata dalam hidupmu. Dan perubahan itu sedang berjalan ke arahmu saat ini. Semua direndahkan lebih dulu sebelum ditinggikan. Itulah hukum alami semesta. Benih harus terkubur lebih dulu di dalam tanah sebelum tumbuh. Batu permata harus digosok berkali-kali sebelum berkilau. Dan emas harus dibakar dalam panas yang menyakitkan sebelum ia menjadi logam paling berharga yang diinginkan semua orang. Kamu, jiwa yang terpilih, telah melalui semuanya. Kamu telah digosok oleh kritik yang tak adil. Kamu telah dibakar oleh pengkhianatan. Kamu telah ditanam dalam kesepian yang sepi, sunyi, dan tak dipedulikan. Dan kini, tibalah waktumu untuk muncul ke permukaan dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Jangan balas ejekan dengan dendam, balaslah dengan keberhasilan. Biarkan hasil yang bicara, biarkan pencapaianmu menjadi suara paling lantang yang akan menggema lebih keras dari semua hinaan yang pernah kamu dengar. Dan yang paling indah, jiwa terpilih, adalah saat mereka yang dulu memalingkan muka darimu, kini mulai menunduk di hadapan kenyataan baru tentang siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu tidak akan perlu mengatakan sepatah kata pun, karena kamu telah berubah bukan untuk membalas, tapi untuk menjalani takdirmu. Perjalananmu yang berat bukan sia-sia, setiap langkahmu yang tertatih bukan kegagalan. Itu adalah pengumpulan kekuatan. Dan kini kekuatan itu telah mencapai titik penuh. Siap untuk membalikan keadaan. 21 November adalah hari di mana arah berubah.
Hari di mana langit berpihak pada mereka yang tidak menyerah, sekalipun pernah dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak paham nilainya. Jika hari ini kamu merasa jantungmu berdegup lebih cepat, itu karena semesta sedang membuka jalur baru untukmu. Bukan jalur biasa, tapi jalur kemuliaan, jalur yang akan membuat mereka yang pernah meremehkanmu mulai mempertanyakan bagaimana bisa kamu berdiri setega itu setelah semua luka. Jawabannya sederhana. Karena kamu tidak melawan mereka, kamu melampaui mereka. Kamu tidak membalas mereka. Kamu meninggalkan mereka jauh di belakang dengan pertumbuhanmu, dengan ketekunanmu, dengan diam yang penuh makna. Dan dari sinilah semuanya berubah. Mulai sekarang kamu tidak akan lagi mengejar pembuktian, karena hidupmu sendiri akan menjadi bukti bahwa semesta tidak pernah tidur. Bahwa doa-doa dalam diam tak pernah menguap sia-sia. Dan bahwa kamu yang dulu diremehkan adalah jiwa pilihan yang sedang ditakdirkan untuk bersinar lebih terang dari apapun yang pernah mereka sangka. Kamu tidak akan pernah kekurangan lagi, bukan hanya dalam materi, tapi dalam harga diri, keyakinan dan kemuliaan jiwa, karena kamu telah melewati semuanya dan kini saatnya semesta menundukkan segala yang dulu merendahkanmu. Bagian 5. Kamu akan diberi sebelum diminta. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasakan dalam hidupmu ada saat di mana kamu begitu lelah berharap, sampai-sampai kamu berhenti meminta, bukan karena kamu putus asa, tapi karena kamu merasa sudah terlalu lama berdoa tanpa ada yang berubah. Dan di titik itu, kamu mulai diam, bukan pasrah tapi letih. Namun tahukah kamu, justru di titik diam itu semesta mulai bergerak lebih cepat. Ketika kamu berhenti memohon karena hatimu telah memilih percaya, ketika kamu tidak lagi mengejar karena jiwamu mulai tenang, ketika kamu tidak lagi menuntut tetapi berserah dalam keyakinan penuh. Itulah saat semesta mulai menyiapkan segalanya untukmu, lebih dari yang pernah kamu minta, lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Hari ini, 21 November adalah hari di mana semua itu mulai terlihat. Ini bukan lagi tentang apa yang kamu minta, ini adalah tentang apa yang kamu butuhkan yang selama ini tersembunyi tapi telah disiapkan dalam diam. Semesta tidak pernah lupa. Ia mengingat setiap bisikan lirihmu di malam-malam panjang yang kamu jalani sendiri. Ia tahu betul setiap rasa takut yang tidak kamu ucapkan kepada siapapun, dan lebih dari itu semesta paham bahwa kamu tidak ingin sekadar diberi, kamu ingin dipahami, dan karena itulah kamu akan diberi bahkan sebelum kamu meminta. Ini bukan bentuk kebetulan, ini adalah hukum getaran yang selama ini kamu pancarkan lewat ketulusanmu. Kamu tidak pernah mencuri perhatian dunia, tapi kamu selalu mencuri perhatian langit dengan kesabaranmu. Selama ini kamu belajar menunggu, tapi bukan menunggu dengan kosong. Kamu menunggu dengan bekerja, dengan tetap memberi, dengan tetap setia. Dan dari kesetiaan itulah energi hidupmu memancar dan memanggil hal-hal yang seharusnya menjadi milikmu menuju kamu. Jiwa yang terpilih, selama ini kamu mungkin merasa hidupmu berjalan lambat, tapi itu karena semesta sedang menanam sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa ditumbuhkan dengan tergesa-gesa. Pohon tertinggi tidak tumbuh dalam semalam. Buah paling manis tidak matang dalam sekejap, dan takdir paling indah pun tidak datang sebelum jiwa pemiliknya siap menjaganya. Kamu telah membuktikan kesiapanmu. Kamu telah menjaga keyakinanmu bahkan saat dunia seperti membisu, dan kini seperti matahari yang muncul setelah hujan reda, keberlimpahan akan datang bukan lagi dengan isyarat samar, tetapi dengan langkah yang nyata, dengan bentuk yang terlihat. Jangan heran bila dalam beberapa hari ke depan, kamu mulai menerima pesan-pesan baik, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka, dan hal-hal yang dulu terasa mustahil mulai terjadi perlahan-lahan, hingga kamu berkata dalam hatimu, "Aku bahkan belum sempat memintanya." Tapi semuanya datang. Itulah cinta semesta kepada mereka yang bertahan.
Bukan cinta yang riuh, tapi cinta yang mewujud dalam wujud paling lembut, kepastian. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak pernah menyerah menjadi dirimu sendiri. Tidak pernah pura-pura kuat, tapi tetap memilih tegar. Tidak pernah merasa paling tahu, tapi tetap mau belajar. Dan semesta menyukai jiwa-jiwa seperti itu. Jiwa yang rendah hati namun tangguh. Jiwa yang tidak berisik namun terus berusaha. Jiwa yang tidak menuntut namun pantas menerima lebih dari cukup. Jadi mulai hari ini berhentilah khawatir soal apa yang belum kamu dapatkan. Karena apa yang kamu butuhkan sedang mencarimu. Dan kamu tidak akan perlu mengejarnya. Karena keberlimpahan sejati tidak datang kepada yang mengejar, tapi kepada yang telah siap menerimanya. Jiwa yang terpilih, hari-harimu yang akan datang akan dipenuhi dengan kejutan-kejutan kecil yang membesarkan hati. Dengan kebaikan-kebaikan yang datang dari arah yang tak terduga. Dengan rezeki yang tak selalu berbentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, kemudahan, dan pertemuan yang tepat. Dan semua itu akan terjadi tanpa kamu harus memaksa. Karena semesta telah menulis satu kalimat penting di lembar takdirmu. Kamu akan diberi, bahkan sebelum kamu meminta. Karena kamu memang telah terpilih untuk menerima. Bagian 6. Dari menahan diri menjadi menuntaskan takdir. Jiwa yang terpilih. Selama ini kamu hidup dalam ruang penantian. Penantian yang sunyi, panjang, dan seringkali tak dihargai siapapun. Kamu menahan diri dari membalas, menahan diri dari menyalahkan, menahan diri dari putus asa. Kamu menunduk bukan karena kalah, tapi karena kamu memilih bersabar. Kamu mundur bukan karena menyerah, tapi karena kamu tahu waktumu belum tiba. Dan kini, setelah sekian lama kamu berjalan dalam bayang-bayang, semesta berkata, saatnya tiba. Inilah fase hidupmu yang tidak lagi tentang bertahan, tetapi tentang bangkit dan menuntaskan takdir yang sudah lama menunggu untuk diwujudkan. Takdir bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Takdir adalah arah yang telah terukir jauh sebelum kamu dilahirkan. Namun hanya bisa dijalani oleh mereka yang cukup berani untuk memurnikan niat dan membersihkan jalannya. Kamu telah melakukannya. Kamu telah melalui malam-malam panjang yang penuh pertanyaan. Kamu telah melewati siang hari yang penuh kelelahan tapi tetap melangkah. Dan tanpa kamu sadari, setiap langkahmu telah membawamu semakin dekat ke poros dirimu yang sejati. Jiwa yang terpilih, kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kini kamu hidup untuk menyalakan cahaya yang telah lama kamu sembunyikan. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah cukup belajar dalam diam. Sekarang adalah waktumu untuk menjadi versi paling utuh dari dirimu sendiri. Bukan versi yang disukai banyak orang, tapi versi yang selaras dengan semesta. Dari menahan, kini kamu bergerak. Dari menunggu, kini kamu mengambil alih. Dari keraguan, kini kamu melangkah dengan kejelasan, dan dari keterbatasan yang dulu membelenggumu, kini kamu memasuki ruang kelimpahan yang memang ditakdirkan untukmu sejak awal. Kamu bukan lagi sosok yang hanya ingin selamat. Kamu kini adalah sosok yang ditugaskan untuk menjadi pembawa makna. Kehadiranmu bukan untuk mengisi ruang kosong, tapi untuk mengubah ruang itu menjadi tempat yang bermakna bagi dirimu sendiri dan bagi dunia yang secara diam-diam menantikan kontribusimu. Kini kamu tidak lagi hidup berdasarkan trauma masa lalu, tapi berdasarkan kebijaksanaan dari luka-luka itu. Kamu tidak lagi menyembunyikan bekas luka, kamu merayakannya karena dari situlah kamu ditempa. Dari situlah kamu menjadi kuat. Dan dari situlah kamu layak mengemban takdir yang besar. Apa yang dulu kamu tahan dalam hati, kini berubah menjadi kekuatan. Apa yang dulu kamu simpan dalam doa, kini mulai mewujud dalam kenyataan.
Dan apa yang dulu kamu pikir tidak mungkin kini mulai membuka jalannya sendiri satu demi satu tanpa kamu harus memaksa. Ingatlah, jiwa yang terpilih. Menuntaskan takdir bukan berarti menjadi hebat dalam pandangan manusia. Menuntaskan takdir adalah menjadi jujur pada diri sendiri, menjadi damai dalam langkahmu, menjadi tenang dalam keputusanmu, menjadi teguh dalam tujuanmu. Kamu tidak akan lagi berjalan karena takut. Kamu akan melangkah karena cinta, cinta kepada hidupmu, cinta kepada jiwamu, dan cinta kepada keberadaanmu yang selama ini kau perjuangkan dalam diam. Ini adalah masa di mana semesta tidak lagi hanya mengujimu, tetapi mulai bekerja bersamamu. Segala yang kamu butuhkan untuk menuntaskan takdirmu kini sedang bergerak mendekat. Orang-orang yang tepat, pintu-pintu yang selama ini terkunci, kesempatan-kesempatan yang dulu terasa jauh. Kini semuanya datang karena kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu. Versi yang layak menerima, menjaga, dan mengembangkan semuanya. Kamu tidak akan lagi merasa dirimu kecil karena takdirmu besar. Kamu tidak akan lagi merasa dilupakan karena peranmu telah ditunggu, dan kamu tidak akan lagi merasa kosong karena semua perjuanganmu akan segera digantikan dengan kelimpahan yang utuh, kelimpahan makna, kedamaian, dan rezeki yang menyeluruh. Jiwa yang terpilih, hari ini kamu bukan lagi penunggu takdir, kamu adalah penjemput takdir. Bukan dengan tergesa tapi dengan keanggunan dan kesadaran penuh bahwa setiap luka, setiap tunda, setiap air mata adalah proses yang telah menyucikanmu untuk menerima semuanya tepat pada waktunya. Dan waktu itu adalah sekarang. Bagian 7, 21 November. Titik akhir kekurangan, titik awal kebangkitan. Jiwa yang terpilih. Hari ini adalah hari yang ditandai oleh langit. Hari yang di dalamnya terukir sebuah garis batas, bukan sekadar antara pagi dan malam, tetapi antara masa lalu dan masa depan, antara perjuangan dan pelunasan, antara kekurangan yang telah usai dan kebangkitan yang akan mulai menjulang. 21 November bukan tanggal biasa. Ini adalah panggilan terakhir dari semesta untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak lagi hidup dalam fase penantian. Kamu telah sampai pada babak baru, babak menerima bukan mengejar. Babak menerima bukan karena kamu meminta, tetapi karena kamu telah melewati ujian terakhirmu dengan penuh keberanian dan keteguhan. Cobalah lihat dirimu hari ini, mungkin masih ada air mata yang menggantung, mungkin tubuhmu masih menyimpan lelah, namun hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Kamu tidak lagi sama seperti dulu, dan dunia pun tidak akan memperlakukanmu seperti yang dulu, karena kamu telah bangkit, bukan dalam sorak-sorai, tapi dalam hening yang agung. Dalam kesadaran penuh bahwa kamu bukan siapa-siapa namun telah dibentuk oleh luka, ditempa oleh ujian, dan ditinggikan oleh ketekunan. Ini adalah waktumu. Waktu di mana apa yang pernah tidak kamu miliki akan mulai hadir satu persatu, bukan karena kamu memohon tanpa henti, tapi karena kamu telah menjadi pribadi yang mampu menanggung beban berkah. Titik akhir dari kekurangan bukan berarti kamu akan memiliki segalanya secara instan. Tapi kamu akan memiliki hati yang penuh, jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, dan tangan yang terbuka untuk menerima setiap kebaikan dengan syukur, bukan dengan ketakutan kehilangan. Dan disitulah letak kekayaan yang sejati, saat kamu tidak lagi dikuasai oleh rasa khawatir, tidak lagi dihantui oleh rasa kurang, tidak lagi merasa tertinggal oleh orang lain, karena kamu telah sadar bahwa perjalananmu adalah milikmu, bahwa waktu yang kamu jalani adalah unik, dan bahwa apapun yang kamu butuhkan. Sedang dalam perjalanan menuju pangkuanmu, jiwa yang terpilih, kebangkitanmu hari ini bukan hanya milikmu, tapi juga milik mereka yang akan kamu bantu, yang akan kau beri harapan, yang akan kau peluk dengan keberanian yang telah kamu bentuk sendiri. Kamu akan menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia yang penuh kepura-puraan. Kamu akan menjadi pengingat bahwa mereka yang tetap teguh akan selalu menemukan jalan pulang. Bahwa mereka yang menanam dalam diam akan menuai dalam takjub. Semesta kini tidak lagi mengujimu.
semesta kini berjalan bersamamu, menuntunmu, membukakan pintu, mempertemukanmu dengan orang-orang baru, dengan rezeki yang baru, dengan jalan-jalan yang dulu tak terlihat, kini menjadi jelas. Dan semua itu berawal dari keputusanmu untuk tetap berdiri di saat banyak orang memilih duduk dan menyerah. Berawal dari pilihanmu untuk terus percaya, meskipun kenyataan berkata sebaliknya. 21 November 2025 adalah hari di mana hidupmu mulai bernyanyi dalam nada baru. Nada yang tidak lagi ditentukan oleh tangis, tapi oleh syukur. Nada yang tidak lagi lahir dari luka, tapi dari pemahaman bahwa setiap goresan adalah bagian dari lukisan besarmu yang kini mulai terlihat utuh. Jangan takut lagi, jangan ragu lagi. Langkahmu tidak akan lagi kosong, kata-katamu tidak akan lagi sia-sia, cintamu tidak akan lagi disia-siakan, karena kamu bukan lagi sosok yang sedang mencari tempat. Kamu telah menjadi rumah bagi dirimu sendiri, dan dari tempat itu, kamu akan membagikan cahaya yang tak pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Karena cahaya itu lahir dari dalam, dari jiwa yang telah diteguhkan oleh badai, dan kini sedang terbit perlahan, menyinari takdir yang selama ini setia menantimu. Selamat datang, jiwa yang terpilih di kehidupan barumu, kehidupan yang tidak lagi berkisah tentang kekurangan, tapi tentang kelimpahan dan kebangkitan, tentang damai yang dalam dan rezeki yang lembut, tentang kamu yang akhirnya mengerti siapa dirimu sebenarnya dan menerima semuanya dengan penuh keberanian. Jiwa terpilih, ujian terakhirmu sudah usai. Kini saatnya menjadi dirimu yang paling bersinar. Jiwa yang terpilih, kamu telah membaca, meresapi, dan merasakan 7 bagian perjalanan batin ini. Dan jika hatimu bergetar di setiap bagiannya, itu karena kamu memang dituntun ke sini. Bukan karena algoritma, bukan karena kebetulan, tapi karena semesta tahu, kamu sudah siap. Siap untuk menutup lembar penderitaan, siap untuk membiarkan bab baru kehidupanmu ditulis dengan tinta keajaiban. Siap untuk menerima tanpa rasa takut kehilangan. Dan siap untuk berdiri dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tapi karena akhirnya kamu bisa berkata, aku tidak hancur, aku tumbuh. Hari ini, 21 November 2025, bukan hanya tanggal di kalender, tapi titik balik energi dalam hidupmu. Hari ini menandai akhir dari segala rasa cukup-cukupmu, segala sesakmu, segala penantian yang tak kunjung berbuah. Karena setelah ini, kamu akan mulai menyaksikan satu demi satu pintu yang dulu tertutup. Kini terbuka, jalan yang dulu gelap, kini diterangi, dan harapan yang dulu hanya tinggal sisa, kini tumbuh kembali menjadi cahaya penuh. Kamu tidak akan pernah kekurangan lagi, karena kesadaranmu telah menggeser posisi hidupmu. Kamu tak lagi berdiri sebagai korban keadaan, tapi sebagai pelaku takdir. Dan jika selama ini kamu terus memberi meski kamu kekurangan, maka bersiaplah, karena kini semesta akan membalasmu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Dalam bentuk kedamaian, kelimpahan, kesehatan, ketenangan, dan cinta yang benar-benar murni. Kini tugasmu bukan lagi menunggu, tugasmu adalah menerima. Dengan hati terbuka, tanpa ragu, tanpa malu, karena ini bukan hadiah acak. Ini adalah hakmu yang tertunda, dan semesta kini menunaikannya, jiwa yang terpilih. Kau bukan sedang menyelesaikan bacaan, kau sedang menyambut perubahan besar dalam hidupmu. Tunjukkan kepada semesta bahwa kamu siap sepenuhnya. Klik suka sebagai isyarat energimu selaras. Tekan langganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena akan ada lebih banyak pesan yang ditujukan khusus untuk jiwamu. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar. 77. Itu adalah sinyal kuat yang kamu kirim ke alam semesta, bahwa kamu menerima pesan ini dan kamu siap menjalani takdirmu. Jangan ragu, jangan tunda, jangan bertanya, apa ini benar untukku? Karena jika kamu telah membaca sampai akhir, ini memang untukmu. Selamat datang di babak baru kehidupanmu. Kamu telah menang,
dengan cara yang paling tenang, dan kemenangan seperti inilah yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang terpilih.